Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman juga untuk sambil berpuasa dan juga waktu luang untuk sharing ya, diskusi teman-teman dan menuntut ilmu juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini pekan ketiga Ramadan bersama JIB. Pekan ini kita akan membahas tentang para pendukung Zionisme di Indonesia pada masa kolonial. Sebagai informasi buat teman-teman, ini adalah bagian dari riset kita di Seminar Sejarah Nasional tahun 2021 ya, Sus, kalau nggak salah ya. Ya, sekitar tahun itulah pada masa COVID. Kemudian kita kembangkan dan insya Allah akan diterbitkan mungkin habis Lebaran kali ya. Insya Allah ada sejarah tentang itu satu buku tentang relasi Indonesia dengan Palestina ya dari masa bahkan sebelum masa kolonial dari masa Wali Songo sampai ke masa kemerdekaan. Itu jadi ada berbagai macam aspek mulai dari aksi solidaritasnya, pemikiran para tokoh Indonesia tentang Palestina sampai para pendukung Zionisme. Nah, ini bagian dari buku itu dan ini mungkin pertama kalinya di spill ya Sus tentang para pendukung Zionisme. Kalau yang solidaritas sudah beberapa kali kita bikin diskusi. Dan kita akan berakhir di jam 11, jadi mungkin pemaparan sekitar 1 jam atau lebih sedikit. Nanti saya tanya jawab. Pada Rizky Lesus, bagian JIB kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Begi. Jelas ya suara saya? Ya, Jelas, Sus. eh, Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Begi dan juga kawan-kawan peserta Ramadan bersama Jib. Alhamdulillah di Sabtu ini kita melanjutkan diskusi ya, pertemuan setelah 2 pekan ya sebelumnya membahas tentang Kiai Hasyim Asy'ari lalu Kiai Haji Agus Salim, dan hari ini kita mungkin akan mendiskusikan terkait Zionisme ya di Nusantara ya atau di Indonesia ya, dan Kepulauan Melayu, eh, dan juga pendukung-pendukungnya gitu ya, karena tadi sempat disampaikan bahwa kami di JIP mengikuti konferensi nasional sejarah ya, KNS ke-11 kalau nggak salah ya tahun 2021, mengangkat tema secara umum sejarah ya gerakan-gerakan Islam dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia ya dari tahun 1919 sampai 1965 gitu ya. Secara umum itu kami presentasikan ke panelis ya di acara Konferensi Nasional Sejarah yang diadakan oleh Kemdikbud gitu ya. Dan saya waktu itu diminta riset tentang gerakan Zionisme di Indonesia gitu ya. Jadi memang ini dilakukan, memang risetnya cukup sudah lama gitu ya, di tahun 2021 ya, dengan mengangkat bagaimana sumber-sumber eh, di kolonial yang mengangkat tentang tema Zionisme di Indonesia, karena ternyata nanti ya ditemukan bahwa gerakan Zionisme itu sudah ada di wilayah Indonesia ini sebelum merdeka, bahkan sebelum berdirinya negara Israel, dan terlibat dalam pendirian negara Israel ya, yang didirikan eh, pada tahun 1948 waktu itu ya. Ada Ben Gurion dan lain-lain gitu ya. Yang ternyata sejak tahun 1920-an di Indonesia ini sudah diperjuangkan oleh para pendukung Zionisme ya, hingga sampai bisa didirikan negara Israel 1948. Jadi bagian dari riset waktu itu dari tahun 1926 sampai 1955 ya. Bagaimana Zionis eh, itu mengusahakan negara Israel ya, yang sekarang berdiri di tanah Palestina. Ya, sebentar saya share screen dulu.
Ya, jadi gerakan Zionisme dan para pendukungnya di Indonesia dari tahun 1926 sampai 1955. Jadi Zionisme sudah hadir di Indonesia di tahun sebetulnya sebelum 1926. Jadi gerakan Zionisme kalau kita baca ya dalam sejarahnya eh, berawal mungkin dari diaspora orang-orang Yahudi di seluruh dunia gitu ya. Dan tahun 1882 ya ada di Kekaisaran Rusia membantai orang-orang Yahudi dan mulai muncul inisiasi namanya itu Sion atau Cinta Sion. Zion ini maksudnya ini apa? Kembali ke tempat mereka gitu ya. Karena mereka di mana-mana merasa ditindas gitu ya. Oh, jadi peristiwa di Kekaisaran Rusia ada namanya pogrom ya, yaitu kerusuhan anti Yahudi di rejim Tsar Rusia sekitar tahun 1880 ya, memicu orang-orang Yahudi itu bermigrasi. Jadi ada sekitar eh, 10 sampai 15 tahun mungkin ya. 10 sampai mungkin 20 tahun ya. 1880 sampai 1914 ya. 30 tahun ya. Berarti 30 tahun lebih terjadi gelombang migrasi ke tanah Palestina gitu ya. Yang disebut Aliyah itu. Eh, Orang-orang dari Eropa bermigrasi ke tanah yang wilayahnya namanya Java dan Galilea gitu ya. Nanti tahun 1882 ya, itu seorang Yahudi Rusia bernama Leon Pinsker ini mendorong untuk mulai mewujudkan tanah sendiri tadi ya. Sion itu tanah yang bisa mereka tempat tinggali sebagai tanah air rumah besar orang Yahudi. Dan itu terjadi mungkin nanti di zaman Turki Utsmani ya bertepatan dengan eh, Sultan Abdul Hamid kedua itu yang pernah dilobi nanti ya beberapa waktu kemudian. Lalu tahun 1890 itu mulai ada gerakan untuk kembali ke tanah Palestina yang diperkuat dengan dalil ataupun teologi bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan ya, mengangkat kitab Kejadian eh, atau Genesis gitu ya, bahwa Tuhan menjanjikan tanah untuk Ibrahim dan keturunannya kemudian di tanah yang sekarang disebut Palestina itu seperti itu gitu. Itu mulainya gerakan atau ideologi Zionisme gitu untuk kembali ke tanah yang dijanjikan dan mendapat momentum pertama kali tahun 1897 ya. 1897 dengan Kongres Zionis internasional pertama di Basel di Swiss ya, yang digagas oleh seorang jurnalis Yahudi berkebangsaan Hungaria Theodor Herzl gini ya, dengan menuliskan gagasannya ya, The Judenstaat ini gitu ya. Jadi itu dari sana ya Zionisme itu bermula ya. Istilah Zionisme yang muncul sekitar tahun 1890-an itu gitu. Dan dengan identitas tadi gitu ya, eh, mereka dengan kitab Kejadian tadi dan juga beberapa ini ya teologi seperti di Tanakh itu di Taurat, Nevi'im dan Ketuvim itu menyebutkan tanah itu ditentukan oleh Tuhan dan mereka memandang bahwa diaspora sebagai hukuman gitu atau dosa itu sebagai dosa mereka dan mereka harus kembali ke tanah perjanjian yang merupakan tanah yang diruntuhkan sepanjang zaman. Jadi dari sana mereka ingin menutup lembar penderitaan mereka gitu ya. Ini disebutkan ya dalam beberapa penelitian ya. Ada The Creation of the New Jew ya karya Oz Almou ya. Lalu ada juga jurnal ya, ideologi Zionisme dalam timbangan teologi Islam ya. Jadi memang
eh, Zionisme ini polanya adalah eh, jadi apa ingin kembali ke tanah tadi ya dengan ideologi gitu ya. Tapi tidak semua kelompok Yahudi ini sepakat gitu ya. Ada juga beberapa rabi Yahudi yang menolak ya, menganggap bahwa Zionisme ini seperti itu gitu. Eh, Kembali ke Zion ini gitu ya. Nah, ini yang menarik ya, itu mereka secara bertahap ya gelombang kepindahan ke tanah Palestina sekarang eh, kita akan bahas ya akan ada lembaga filantropi internasional Zionis ya Karen Hayesot itu dan juga JUS eh, National Fund itu yang tugasnya memang mengumpulkan uang gitu ya. Nah, ini menariknya waktu ini apa waktu penelitian ini memang buku-buku terkait tentang Zionis di Nusantara atau Indonesia memang sangat terbatas ya. Alhamdulillah ada beberapa buku yang bisa mungkin nanti dibaca ya. Reman itu juga eh, banyak mengutip mungkinnya dari sana. Saya mendapatkan ada sebuah majalah yang bernama Yeretz Israel yang itu menjadi sumber utama mungkin dalam penelitian ini gitu ya. Karena dari majalah itulah nanti ditemukan sumber-sumber eh, gerakan Zionisme di Indonesia. Dan itu sudah didigitalisasi di Delper ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu kami juga mencari di Delper. Eh, tapi alhamdulillah dalam waktu rentan itu sampai sekarang gitu ya. Sudah ada sebetulnya tesis dari Faisal Sultan Bagaskara ya. Nanti bisa dicari ya. Jejak aspirasi Zionisme di Hindia Belanda itu juga fokus ya meneliti tentang majalah Yeretz Israel gitu ya. Yang bagaimana gerakan ini menjadi eh, terhubung dengan gerakan Zionisme internasional gitu ya. Jadi menariknya gerakan Zionis ini adalah gerakan internasional, ya. Bukan gerakan lokal level wilayah tadi, tapi dia Zionisme itu adalah doktrin internasional di mana orang-orang Yahudi di seluruh dunia didorong untuk memiliki tanah sendiri gitu ya di wilayah jajahan Palestina sekarang ini ya, wilayah penjajahan Yahudi terhadap Palestina sekarang. Ya. Nah, gerakan Zionis ini menjadi sebuah kelompok khusus tertentu ya, yang menjadi gerakan Yahudi sekuler yang bersifat Eropa-sentris sebetulnya awalnya gitu ya, bahwa yang menyebutkan bahwa pembebasan tanah yang dijanjikan harus dilakukan oleh orang Yahudi itu sendiri ya. Jadi memang ini tanah khusus orang Yahudi ya, dan ini bertentangan dengan beberapa kelompok Yahudi yang memang lebih terbuka ya atau anti anti Zionis gitu seperti itu. Nah, ini ada perbedaan sendiri gitu ya di kalangan eh, mereka gitu ya. Nah, upaya lobby dari Zionis ini sempat mendapatkan pertentangan ya ketika khalifahnya waktu itu Sultan Abdul Hamid kedua dan sebagai penjaga wilayah Baitul Maqdis ya. Tapi sebagian itu sudah membeli tanah-tanah tadi gitu ya. Nah, ini secara umum di abad ke-20 mungkin akan tadi ya sudah di-spill, insya Allah kita akan ada buku secara khusus membahas tentang gerakan Palestina, ya, sejarah hubungan Indonesia dan Palestina, termasuk di awal abad ke-20 bagaimana hubungan antara gerakan Islam di Indonesia dan juga di Palestina seperti itu. Dan tahun runtuhnya Khilafah Turki Utsmani ke tangan Inggris ya. Khususnya sebelumnya ada deklarasi Balfour ini tahun 1917 itu menjadi salah satu momentum bagaimana akhirnya secara legitimasi Inggris ya menguasai tanah Palestina dari Turki Utsmani
dan memberikannya kepada orang-orang Yahudi gitu. Ya. Sekitar tahun 1917, 19, 19, ya, 18, 19. Dan itu terjadi migrasi besar-besaran kaum Yahudi ke wilayah eh, Palestina sekarang. Ya. Jadi Yahudi itu tadi banyak di berbagai negara dan akhirnya mereka kembali dengan ideologi Zionis itu gitu yang dicetuskan secara resmi dalam Kongres Zionis pertama tahun 1897 ya kata Theodor Herzl ini kan 50 tahun lagi kita akan mendirikan negara eh, Zionis ya dan 1948 berdirilah negara Zionis. Ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan di Indonesia ya? Jadi memang di Indonesia itu sudah ada ya orang-orang Yahudi gitu ya di daerah Kepulauan Melayu. Sudah ada beberapa ini ya apa? Beberapa catatan khususnya di awal abad ke-20 nanti ada catatan dari tokoh Yahudi ya, yang datang ke Indonesia. Nah, yang paling awal dalam catatan sejarah itu Yahudi Sefardi sebetulnya ya, dan juga Mizrahi ya. Jadi bukan Askenazi ya. Jadi Yahudi yang memang berasal dari wilayah Arab ya, dan daerah Timur Tengah mungkin sekarang gitu ya. Dan Sefardi ya, Sefard itu Spanyol ya. Setelah diusir dari Andalus ya, orang Yahudi dan orang Islam itu kan hanya ada dua pilihan di situ untuk tetap bertahan di Eropa, di Andalus atau pindah agama. Nah, itu yang tetap bertahan ada yang hijrah ya, berdagang sampai ke Nusantara sini di Indonesia dan Kepulauan Melayu. Itu yang awal-awalnya ya. Jadi istilah diaspora sendiri kan merujuk ya kepada orang Yahudi gitu ya, istilah diaspora sendiri. Lalu di dari semenanjung Iberia tadi gitu ya, itu berarti kan sekitar kalau 1492 itu Granada runtuh ya mungkin sekitar 1500 1600-an ya. Eh, makanya ada catatan dari buku beberapa buku ya terkait filologi bahwa ada eh, ada ini sebetulnya ada kitab atau hikayat ya, yang menceritakan tentang tokoh Yahudi di zaman Rasulullah yang masuk Islam ya. Artinya memang umat Islam sendiri sudah ada bayangan tentang orang-orang Yahudi yaitu Abdullah bin Salam ya, pemimpin Yahudi di Madinah yang melakukan dialog dengan Nabi Muhammad. Lalu kitab ini dijadikan kitab 1000 Masail nanti di Nusantara gitu ya, yang diterjemahkan eh, ke bahasa Melayu ya. Ini dicatat oleh Roni Trici ya di bukunya terkait tentang di jurnalnya ya terkait tentang A Jew on Java, model Malay Robi, a Tamil Torah scholar ya, representation of Abdullah ibnu Salam in the book of 1000 questions ya. Jadi memang ada kitab 1000 Masail ini, lalu ada serat Samud ya atau suluk Samud ya. Jadi memang ada tokoh yang namanya Abdullah bin Salam ini di zaman Rasulullah yang akhirnya nanti masuk Islam gitu ya. Itu sudah ada sebetulnya. Jadi menurut Ronit Ricci itu bahwa naskah percakapan ini juga mengkaitkan adanya eh, Muslim dan juga interaksi dengan Yahudi ya di kitab itu gitu ya. Lalu ada juga dicatat ya di menurut ini ya apa Faisal Sultan Bagaskara ini gitu ya di buku Jejak Aspirasi Zionis yang mengutip eh, tentang kitab Ajaibul Hind ini gitu bahwa di wilayah yang namanya waktu itu diduga Sriwijaya gitu ada hidup ya seorang bernama Ishak ya bin Yahudi di sini ya. Seperti itu menurut itu ya apa beberapa catatan lama lalu yang lebih termutakhir ya. Jadi
ada dokter Goldstein nanti di awal abad ke-20 ya, datang ke Indonesia untuk menyebarkan Zionisme nanti gitu ya. Dia mencatat bahwa sudah ada ya orang-orang Yahudi sejak lama, namun awalnya hanya sebagai pedagang saja di Nusantara gitu ya. Jadi banyak yang dari Timur Tengah ya Yahudinya gitu ya, bukan dari Yahudi Eropa ya, seperti yang ada di Palestina sekarang gitu. Lalu ada juga eh, orang-orang Yahudi yang memang datang bersama pemerintah kolonial Belanda dan sebelumnya VOC sebetulnya gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang berpengaruh di VOC pun ada gitu. Eh, Salah satunya ini ya, Gubernur Jenderal VOC ya, Jan Peter Peter Zunkun ya, yang diduga ini memiliki darah Yahudi ya. Eh, Ini tercatat dalam Jewish Chronicle ya, tanggal 20 Oktober 1899 ini. Eh, ya. Jadi ada berarti awal abad ke-17 itu sudah ada dan itu menjadi para petinggi VOC ya. Dan ini berasal dari orang-orang Belanda. Jadi ada yang tadi orang pedagang gitu ya, orang Timur Timur, lalu ada orang Belanda ya. Ya, berarti ini masuk ya orang-orang Belanda ini gitu ya. Lalu ada komunitas Yahudi nanti akhirnya berkembang ya di zaman pemerintah kolonial Belanda ya. Ada tercatat eh, dalam ini apa the experience of European Jewish refugees in Dutch East Indies gitu ya. Tercatat namanya Jacob Safir ya, tahun 1861 dari Singapura juga datang ya ke melewat Batavia. Jadi memang sudah ada, nanti akan ada sensus sebetulnya ya, hanya ada berapa ribu di awal abad ke-20. Jadi sudah lama komunitas Yahudi ini hadir di Nusantara ya. Nah, lalu bagaimana Zionisme itu masuk ya ke Indonesia ya. Jadi setelah ada Kongres Zionis pertama ya, ini yang paling menariknya Zionis ini ya, bahwa dia adalah gerakan internasional yang sangat terpusat ya, yang terkoordinasi ya. Ada wilayahnya, ada cabangnya, ada organisasi-organisasi. Kalau ada dua organisasi, mereka harus disatukan di bawah satu payung gitu ya, sehingga terhubung dengan Zionisme internasional gitu ya. Dan mereka rutin bersidang ya. Ada Kongres Zionis ya. Ada yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai tujuannya berdiri negara Israel itu bisa terwujud ya. Nah, maka di Indonesia pun menyebar ya, orang-orang eh, Yahudi ini awalnya dari tadi ya kelompok Yahudi ya. Kalau kita baca koran Belanda New Israelis Weekblad ya, mencatat bahwa 1920 itu awal abad ke-20 ada sekitar 1.000 orang Yahudi di Batavia dan di Surabaya ya. Jadi mereka tinggal di kota-kota besar di Bandung, di Batavia, di Surabaya ya. Lalu ada catatan dari eh, number of use and percent of total population by countries ya, di terkait dengan American Jewish Yearbook tahun 1912, eh, jumlah Yahudi di Hindia Belanda ya di Indonesia itu ada 10.000 orang kira-kira dari total penduduk 48 juta orang ya. Jadi ada sekitar 0,2% ya, orang Yahudi di sini gitu ya, eh, yang hidup ya. Dan mereka terikat dengan aturan-aturan ya. Jadi jumlah sinagog ini sangat terbatas gitu ya. Mereka eh, akhirnya karena ada ajaran terkait makanan, misalkan makan yang kosher itu ya, atau yang tanda petik halal, mereka makan makanan orang Islam yang sebetulnya eh, karena tidak ada daging khusus ya, apa misalkan untuk orang Yahudi ya, mereka akhirnya membeli toko di daging toko ya, apa membeli daging di toko orang Islam ya. Lalu mereka menjalin komunitas komunitas Yahudi di sini dan di Belanda. Jadi sudah ada komunitas komunitas, cuman mungkin belum terlembaga nanti setelah adanya gerakan Zionisme tadi ya. Jadi mereka tinggal secara personal ya selama berabad-abad gitu ya.
tanpa ada ikatan khusus satu sama lain. Ya. Tidak banyak interaksi ya, misalkan antara Yahudi yang Askenazi sama Yahudi yang apa Mihrazi tadi tidak terlalu banyak eh, dialog ya. Ada eh, catatan ini dari Isidor Abram ya 1900 ya sampai 1986 bahwa tahun 28 hanya ada satu sinagog ya di Surabaya. Jadi sudah ada ya. Dan hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda itu tidak ada Rabi Yahudi gitu ya. Itu catatannya mereka secara personal gitu ya. Eh, nah, bagaimana hierarkinya? Nanti kan di tahun 1800 ini ya, pertengahan abad ke-19 kan dibagi menjadi tiga kelompok ya di Indonesia. Ada yang Timur asing ya, Fremde Oosterlingen itu, lalu ada pribumi ya, sama ada orang Belanda, apa orang Eropa. Nah, orang orang Yahudi itu masuk kedua-duanya sebetulnya. Yang Eropa dia masuk ke Eropa gitu ya. Lalu yang Timur asing itu masuk ke Oosterlingen tadi gitu ya. Jadi tidak tidak dimasukkan orang pribumi sebetulnya orang-orang Yahudi ini gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Zionisme di Hindia Belanda gitu ya? Nah, Zionisme itu muncul tadi ya setelah gagasan tentang kembali untuk mendirikan tanah air Belanda itu menyeruak ya. Nah, masuknya dari mana ya? Tentu dari orang Belanda sebetulnya gitu ya. Ya, jadi ada orang Belanda yang Zionis itu datang ke Nusantara gitu ya. Salah satu tokohnya itu namanya Isidore Hen ini ya. Tahun 1909 bekerja menjadi Raad van Justitie ini ya, di Pengadilan Tinggi Hindia Belanda ya. Hingga jabatan wakil ketua ya. Ini bisa dilihat di majalah ini ya, New Israelite Weekblad ya. Sambil bekerja dia menyebarkan gagasan tentang Zionisme hingga ke daerah-daerah ya. Dan eh, rasa ingin ingin memiliki tanah air ya sudah ada sebetulnya gitu ya. Nah, dia sendiri nanti mendirikan eh, NIZB ini, Netherlands Indisch Zionistische Bond ya. Jadi persatuan Zionis Hindia Belanda ya, itu didirikan ya. Eh, ini menarik gitu ya. Jadi 1920-an ya, eh, the NIZB ini didirikan di Bandung gitu ya. Bandung itu jadi kota eh, pendirian Zionis ya. Dengan anggota masih belasan orang ya, sekitar 16 dan 19 orang gitu ya. Juga di beberapa koran lokal dengan ketuanya adalah tadi Mr. Isidore Hen ini ya. Lalu ada Mr. Dufan, ini juga salah satu tokoh Yahudi yang sangat terkenal gitu ya. Dan aktivitasnya mulai kajian ya. Jadi mereka menguatkan apa yang disebut dengan Zionisme itu sendiri apa. Jadi memang dari aktivitas pemikiran awal ya. Eh, jadi ada dua organisasi nanti didirikan ya. Yang pertama adalah Netherlands Indie Zionisten Bond ini NIZB ini gitu ya. Yang kedua Vereniging voor Joodse Belangen in Netherlands Indie. Ini komunitas perhimpunan Yahudi ya. Jadi ada dua, satu Zionis, satu Yahudi ya. Ya. Ini karena dua-duanya nanti berjalan masing-masing akan akhirnya dibuat koordinasinya namanya Central Yusrat ini Dewan Pusat Yahudi ya, yang terhubung dengan Komunitas Zionis Internasional, Kongres Zionis Internasional. Jadi ini saling terhubung ya, menariknya orang-orang Zionis ini mereka tidak antar satu komunitas sama komunitas lain itu tidak apa kayak misah gitu ya. Pada akhirnya akan disatukan untuk menyatukan gerakan langkah termasuk nanti dalam hal pembiayaan ya untuk mendirikan negara Zionis gitu ya. Ya lalu ada tokoh lain selain Isolde Rehen ini namanya S. Ivan Creveld ini gitu. Jadi dia adalah
orang nanti yang pertama menerbitkan koran, bukan koran ya, majalah berarti ya, yang teman-teman bisa akses sebetulnya ya sudah digitalisasi oleh Delver yang kami jadikan sumber ya untuk riset ini. Eh, Namanya Eretz Israel atau dibaca Eretz Yisrael itu ya. Ya, Eretz Yisrael, ya, tanah Israel ya, Israel gitu. Nah, itu eh, adalah pemret ya, pemimpin redaksi majalah yang mengaspirasikan pembentukan negara Israel di Indonesia ya. Yang terbit tahun 1926 ya, yang ada ya edisi satunya terbit di Sumatera Barat di Padang. Nah, eh, dia memimpin majalah itu dan juga sekaligus lembaga filantropi Yahudi Internasional yang didirikan tahun 1920 ya. Filantropi Zionis ya. Sebelumnya sudah ada lembaga filantropi Jewish National Fund ya. Ini sudah ada. Nanti berkolaborasi dengan namanya Karen Hayesot ini ya. Badan filantropi berpusat di London yang nanti di Indonesia namanya Palestina Foundation ya, pakai nama ini gitu di Hindia Belanda yang dipimpin oleh Pemret majalah Eretz Israel ini, Van Creveld ini ya, seorang Yahudi ya yang tinggal awalnya di Batavia, nanti mendirikan majalah ini di Padang, lalu ke Bandung lagi ya, menetap di Bandung di jalan ini ya, apa Cikapayang kalau nggak salah itu ada. Lalu di Jalan Riau juga menjadi kantor Netherlands Zionis Bond. Nah, ini ada dua ini tadi ya, dua tokoh ya. Dan nanti akan berkolaborasi mereka seperti itu ya. Jadi eh, sebetulnya filantropi awal itu sudah terjadi ya, saling mendukung gerakan Yahudi ini, cuman belum terlembaga ya. Memang secara personal lah, misalkan sinagog tadi ya, mereka menampung lansia Yahudi itu sudah ada ya, tercatat dalam beberapa penelitian sebetulnya gitu ya. Eh, jadi sudah ada, cuman tadi baru terlembaga ada ada satu namanya Karen Hayesot ini ya. Lembaga pusat keuangan yang bertujuan menghimpun dana dalam rangka mendirikan rumah nasional ya Yahudi di Palestina. Tujuannya mendirikan negara Israel ini, lembaga filantropi loh ya. Jadi lembaga filantropi itu tujuannya mendirikan negara Israel ya. Selain itu ada juga namanya Keren Kayemet Le Israel ya. Jadi ya Jewish National Fund ya, sebuah lembaga filantropi yang sudah ada lebih dulu gitu ya, didirikan tahun 1901 ya, berdasarkan hasil Kongres Zionis kelima di Basel. Jadi setiap Kongres Zionis itu sebagai gerakan internasional itu memutuskan akan mendirikan apa gitu ya. Jadi memang mereka berorganisasi gitu. Teman-teman Zionis ini bukan teman ya, musuh kita ya, Zionis ini mereka betul-betul terorganisasi ya, bahkan sampai nanti di Nusantara itu dikelompokkan ya. Dan bahkan nanti ada catatan keuangannya ya, dihitung dari Hindia Belanda ya, Netherlands ini itu setor berapa, dari Zuid Afrika berapa, dari Kanada berapa, dari Maroko berapa. Nah, orang-orang Yahudi di berbagai daerah ini gitu, nanti mereka akan menstorkan uang untuk distorkan ke pusat ya, ke Kongres Zionis tadi, dan itu dilaporkan nanti, penggalangan dananya, hasil distribusinya dilaporkan melalui majalah Haaretz Israel. Jadi ada laporan ke donatur nanti bahwa di Palestina sudah dibangun bendungan, sudah akan dibangun, bahkan Hebrew University itu kan dibangun di tanah penjajahan, ada di sini ya. Mereka membangun universitas, bayangkan di tahun segitu ya, sebelum berdiri negara Israel ya. Jadi memang gerakan pertamanya itu gerakan pemikiran dan juga filantropi ya, dua ini gitu ya, ininya. Nah, ini Karen Hayesot ini akhirnya mencetak majalah ya, namanya
Eretz Israel ini ya. Eh, ini yang terbit di Madura Strat di Bandung ya, berarti ini tahun belakangan mungkin setelah pindah ke Bandung. Oh, ini baru 37 ya, contoh gambarnya ya. Jadi didirikan di Padang, eh, lalu terbit sampai 1940 sebetulnya. Nanti seiring datangnya Jepang itu tutup ya. Nah, ya artinya tanah Israel, ya, Eretz Israel ini gitu ya, merepresentasikan cita-cita Zionisme untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Uh, Het Yerusalem ya, ada terjemahan dari bahasa Belanda atas Eretz Israel. Ditulis ada dalam ini nih lihat tuh. Het Yerusalem ini gitu ya. Itu terjemahan bahasa Belandanya. Berarti kan pasarnya ini bukan orang Melayu sebetulnya ya. Pasarnya orang Belanda dan juga orang-orang yang belajar bahasa Belanda seperti itu gitu pembacanya. Jadi memang eh, sudah banyak tadi ya. Ada sekitar ribuan orang berarti di awal abad ke-20 yang tercatat eh, Yahudi ya. Cuman yang aktif di gerakan Zionis itu tidak banyak tadi. Jadi ada tadi ya NIZB itu eh, berarti kan kalau Isidore Hen itu 1909 mungkin Gubernur Jenderal Belanda Van Hertz mungkin ya. Eh, nah ini juga nanti di Perang Aceh sebetulnya orang Yahudi pun dilibatkan ya. Nanti orang-orang Yahudi itu diturunkan ya. Tercatat juga diikutkan ya, berperang lawan orang Aceh. Itu sehingga nanti orang-orang Yahudi itu semakin banyak ya di awal abad ke-20 di Indonesia gitu ya. Nah, eh, mereka tinggal ya banyak di kota-kota besar di Batavia, di Bandung, Surabaya, dan di Padang ini yang menariknya di Padang didirikan dengan lambang bintang David sudah ada berarti ya. Lambang bendera Israel sekarang itu sudah ada berarti di tahun 20-an itu yang diadopsi oleh Zionisme sehingga memudahkan orang Yahudi agar selalu berimpian bisa tinggal di Bukit Zion itu ya. Seperti itu. Jadi itu mereka mendirikan media ya. Jadi kita catat ya gerakan pemikiran ada perkuliahan nanti ya kita bahas ada perkuliahan tentang apa itu Zionisme gitu ya atau pembinaan anggota lah ya pembinaan anggota lalu ada pendirian lembaga filantropi ya sebagai pendukung dana dan ini media ya jadi itu tiga tiga pilarnya ya kita melihat bagaimana mereka ketika ingin mendirikan negara Israel itu tiga ini nah ini belum negara Israel masih ya masih tahun 48 masih mungkin 30 tahun kemudian gitu kan 20 tahun kemudian masih lama ini ya. Tapi ini sudah ada ini gerakan ini gitu ya. Nah, Karen Hayesot ini dia menggalang dana tadi ya. Eh, lalu ada pembinaan ini di loje di mata apa di Matahari ya di Padang. Ada juga penggalangan dananya gitu. Nah, jadi ada dorongan lah untuk menyumbangkan 5 gulden ya setiap bulan untuk disumbangkan Yahudi di Palestina ya. Jadi ini menarik ya. Jadi Eretz Israel ini ada beberapa hal. Yang pertama menceritakan tentang doktrin teologi Zionis gitu ya. Yang kedua tentang penggalangan dana. Yang ketiga tentang berita di Palestina. Yang keempat komunitas Yahudi di Indonesia ya, di Hindia Belanda waktu itu. Ya, jadi pembacanya cukup banyak di sini ya. 1909 ada 600 ya pembaca dan diinformasikan perkembangan sumbangan sumbangan orang Yahudi ya yang berdiaspora ya di berbagai dunia tadi ya. Ada laporannya ternyata. Eh, contoh ya, misalkan dari Hindia Belanda muncul ya di catatan Yaret Israel 1926 jumlahnya eh, sedikit ya. Nanti ada naik turun gitu ya. Eh, dari cukup banyak ya, tapi cukup besar ya dari berbagai negara lain ya.
Dari Swedia itu 255 nih di sini ya. Dari Hindia Belanda 20 ya. Ini mungkin eh, jumlahnya berbeda-beda. Tapi itu ada laporannya ya, ada penggunaannya untuk apa? Dilaporkan ya, termasuk pembangunan, penyantunan ya. Jadi apa yang dilakukan di Palestina itu ya, ada dua ternyata ya. Ini menarik ya, kalau kita pelajari sejarahnya. Jewish National Fund itu dia membeli tanah ya. Jadi dia tugas membeli tanah, sedangkan Karen Hayesot ini atau lembaga filantropi Zionis ini mendukung operasional orang-orang Zionis di Palestina ya. Jadi untuk makannya, untuk kesehatan, untuk pertanian itu didukung oleh Karen Hayesot, untuk membeli tanah didukung oleh Jewish National Fund. Ada dua dua lembaga ini ya, keuangan ini. Ya, jadi ini kita perlu cermati ya bagaimana orang-orang Zionis ya ketika ingin mendirikan negara atau memiliki tujuan mereka mempersiapkan tadi ya bahkan untuk membeli tanahnya itu ada lembaga khusus yang dikhususkan untuk membebaskan tanah-tanah untuk bisa dibeli oleh mereka. Nah, nanti tahun awal abad ke-20 juga datang ini apa? Dr. Goldstein ini. Dia adalah tokoh terkemuka Zionis internasional ya dari pusat ya dari Karen Hayesut dari Singapura datang ke Hindia Belanda untuk promosi negara Zionis, cita-cita negara Zionis ya. Nah, bahwa Dr. Goldstein ini menggambarkan kondisi Palestina dengan versinya sendiri ya. Jadi tahun 27 itu ada penghimpunan dana sekitar 1.650 gulden ya. Jadi kalau 10 juta 10.000 dolar itu kan sekitar 2.500 gulden ya. Jadi mungkin cukup besar kalau kalau sekarang 1.650 dikali berapa belas ribu nih gitu ya. Dalam waktu sehari pada tahun itu juga Dr. Goldstein mengunjungi daerah-daerah untuk memotivasi kaum Yahudi dengan mengunjungi Bandung, Semarang hingga Surabaya ya di tahun 1927. Jadi datang juga orang pusat ya ke sini gitu untuk menguatkan mereka. Ayo kita dirikan negara Israel seperti itu. Lalu ada pertemuan-pertemuan pendukung Zionisme yang kebanyakan orang Belanda ya dapat dukungan bahkan dari pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi beberapa catatan memang pemerintah kolonial Belanda itu tampak membiarkan lah ya pertemuan-pertemuan ini gitu ya. Dan nanti tahun 1930-an tercatat ada tokoh pribumi ya. Namanya Dr. Sutomo yang hadir dalam pertemuan Netherlands Indies Zionist Bond ini gitu. Eh, Tokoh pergerakan nasional Dr. Sutomo ini. Ya, jadi ada pertemuan-pertemuan itu sebetulnya dilakukan oleh Zionis di Indonesia yang kebanyakan orang Belanda dan juga eh, orang Belanda ya banyaknya ya dan juga orang-orang Eropa tadi ya. Sampai-sampai menyerang pihak yang terlibat ingin membela warga Arab Palestina ya. Begitu Zionistan dengan cepat tersebar ya. Tokoh Yahudi bernama I.R. Levin mengorganisasi Zionistan Batavia dibantu oleh seorang ahli hukum Hindia Belanda bernama Mister Polak ya. Nanti ada beberapa komentar terhadap orang yang mendukung Palestina ya. Contohnya ini gitu terhadap Mufti Palestina Amin Husaini waktu itu. eh Ya, tak lama lagi delegasi Supreme Muslim Syariah Council akan berangkat ke Hindia Belanda untuk mengumpulkan dana bagi pemugaran Masjid Umar dan Masjid Al-Aqsa. Liga Zionis itu tadi ya yang Zionisme Internasional memperingatkan dalam hubungan ini bahwa dewan tersebut melalui ketuanya bersekutu dengan Moskow. Jadi ada tuduhan-tuduhan eh, terhadap orang yang mendukung Palestina gitu ya, secara internasional ya khususnya. eh, eh, ya, dia tidak memiliki izin kunjungan kecuali Singapura. Liga Zionis menambahkan peringatan bahwa Dewan Muslim Religius terkait erat dengan eksekutif politik Arab, pengumpulan uang secara tidak langsung sebagai besar ditunjukkan untuk kepentingan Dewan Eksekutif ini. Jadi sudah ada tuduhan dari orang-orang Zionis bahwa
penggalangan dana untuk Palestina itu ya untuk mereka loh gitu kan. Ini sudah ada gitu ya waktu itu ya. Lalu tahun 30 ya. Ketua Dewan Tinggi Muslim adalah Mufti Besar Yerusalem yang juga anggota eksekutif Arab dan dianggap sebagai penghasut utama peristiwa Agustus ya. Beberapa waktu lalu ini jadi saya Amin Husseini udah dituduh misalkan penghasut utama gitu ya. Lalu mereka berhubungan dengan Moskow ya, dengan Soviet ya. Jadi memang sudah ada tuh propaganda-propaganda Zionis internasional di ini waktu itu ya tahun 1930 1929 30 itu kan masa ketika ada Kongres Baitul Maqdis ya di Yerusalem seperti itu. Ya. Nah, menariknya tidak hanya kalangan orang Yahudi saja yang terang-terangan tidak simpati terhadap perjuangan bangsa Palestina ya. Perasaan tidak simpati tersebut juga ditampakkan oleh kalangan sekuler ya di Hindia Belanda ya. Nah, nanti ini diberitakan oleh majalah koran Panji Pustaka ya. Pada umumnya mereka tidak memberikan perhatian sebagaimana para aktivis Islam ya. Mungkin aktivis Islam kita pernah bahas ya JIP ini terkait solidaritas ya sama Kang Begi kalau tidak salah. Atau secara khusus nanti bukunya ya mudah-mudahan setelah Lebaran terbit ya. Walaupun mereka tidak menyetujui perang yang terjadi di kawasan tersebut, akan tetapi dalam pemahaman mereka perang ini bukan sebagai penjajahan sebagaimana terjadi di Indonesia. Jadi ada anggapan seperti itu ya. Mereka melihatnya hanya semata-mata sebagai konflik antar kaum Muslim dengan Yahudi karena memperebutkan tempat ibadah yang sama-sama berada di kompleks Masjidil Aqsa ya. Beda sama aktivis Islam nanti kalau baca Haji Agus Salim misalkan, itu adalah penjajahan. Gitu. Apa yang terjadi di Palestina ya, menurut Pak Nasir misalkan, atau menurut Haji Agus Salim ini adalah bentuk dari kolonialisme ya, penjajahan itu ya. Sedangkan yang lain ini hanya konflik urusan apa tempat ibadah kayak gitu ya. Nah ini di koran Panji Pusaka misalkan gini ya, disebutkan. Eh, ini kan berarti bukan orang Yahudi nih yang menulis ini ya. Sampai kini keributan di Palestina itu rupanya belum lagi padam benar. Apa gerangan sebabnya? Kalau orang buka Tambo Palestina, nyatalah bahwa sejak dahulu Palestina itu tak putus dirudung bahaya oleh peperangan, oleh gempa bumi. Akan tetapi sekarang ini memilukan lagi. Sebab penduduk negeri mengangkat senjata tidak memerangi pihak lain, melainkan berperang antar sendirinya. Nah, disebut seperti itu ya, antara saudara-saudara. Ya. Perkara agama ya. Pembaca maklum bahwa Palestina ada dua rupa penduduknya, Arab yang Yahudi, yang berlain-lainan agamanya. Ya. Ibu negeri Palestina itu di Yerusalem namanya, ya ibu kota ya maksudnya. Di situ ada tempat yang dipandang suci oleh keduanya, yaitu Masjidil Aqsa, yang masyhur itu dipandang suci oleh penduduk Arab Islam. Dan di sisi masjid itu ada tempat yang disebut tembok ratapan. Ya. Pemimpin penduduk Yahudi ingin leluasa tidak terganggu menjalankan agamanya. Kalau kita belajar ideologi tadi ya, Zionisme itu tidak ada hubungan sebetulnya dengan mereka ingin apa beribadah di tembok ratapan karena secara faktual Turki Utsmani sudah eh, membiarkan mereka hidup ya. Bahkan di zaman Ruman Bihotop itu kan Yahudi bisa masuk kembali ke Yerusalem ya setelah terpencar ya selama berabad-abad mungkin. Akhirnya di Umar bin Khattab itu dipersilakan kembali orang Yahudi lalu orang Nasrani dan mereka hidup tidak ada permasalahan kan. Ketika eh, zaman apa Umar bin Khattab lalu Daulah Bani Umayyah gitu kan sampai nanti bahkan kan ketika dibantai itu ketika perang salib kan seperti itu gitu ya ya, jadi sebetulnya untuk urusan apa menjalankan agamanya tidak ada permasalahan sebetulnya ya. Yang cukup berarti ya ketika misalkan orang Yahudi bisa beribadah di zaman Turki Utsmani gitu kan. Seperti itu ya. Nah, perbuatan ini oleh pemimpin Arab dirasa berlebih-lebihan dan merugikan pihaknya karena ternyata pihak Arab salah paham maka oleh pemuka Yahudi segera diterangkan bahwa ia hanya ingin luasa menjalankan agama saya sebagai telah berlaku berabad-abad lama. Jadi memang ini tahun 29 ya. Jadi memang sudah ada anggapan ya ini hanya ini aja gitu kan urusan ada masjid gitu ya ini perang gitu. Padahal tokoh-tokoh kita ini memandang penjajahan tadi ya perampasan apa tanahnya mereka gitu seperti itu. Nah, nah kutipan dari
Panji Pustaka ya, mewakili pandangan umumnya kalangan sekuler dalam Islam. Ya mereka tidak mengkaitkannya dengan masalah kemanusiaan penjajahan agar mereka tidak harus ikut berpartisipasi dalam konflik ini. Jadi ya nggak usah peduli lah, itu kan urusan mereka di sana, urusan apa, berebut masjid aja gitu ya. Tidak ada urusan dengan misalkan penjajahan ya. Jadi konflik ini direduksi gitu ya. Faktanya hak hak penduduk Baitul Maqdis dirampas tanpa rasa kemanusiaan oleh penjajah Yahudi di backing oleh pemerintah Inggris seperti itu gitu ya. Sebentar, nggak kelihatan. Sebentar. Kok keluar tiba-tiba ya? Masih Ini ada? kelihatan nggak teman-teman? Masih kelihatan? Oh, di sini Suara nggak juga kelihatan. masih ada. Coba dilanjut, Sus. Bisa di klik next nggak slide-nya? Ya, Oh diulang. iya ya. Ya. Oke oke. Tadi tiba-tiba ini. Oh, oke. Ya, nah itu ya. Jadi Eretz Israel itu melakukan propaganda terhadap eh, penduduk di Hindia Belanda untuk mendukung gerakan Zionisme. Nah, ada juga ini ya apa orang-orang yang tadinya di Eropa dari Amsterdam, Delft, Utrecht, kebanyakan orang-orang Belanda, mereka ada pertemuan yang rutin untuk membicarakan perkembangan Zionisme di Hindia Belanda dan di dunia internasional ya. Pada tahun 1934, Rapat Umum Zionistan-Bond dihelat di Batavia dan dihadiri oleh anggota-anggota resmi Zionistan-Bond di Batavia, Pasuruan, Bandung, Semarang, Surabaya ini yang tercatat ya. Hmm, Lalu nanti ada Serikat Militer Yahudi di Bandung ya. eh ada Vereniging van Juse Militaren Acuah ya. Majalah Eretz Israel ini di Bandung dibentuk organisasi kemiliteran pemuda Yahudi juga ada tuh pasukan ini ya siap. Lalu ada sensus ya. Jadi ini aktivitasnya cukup banyak nanti ya. Karen Hayesot ya. Ada propaganda, ada sensus penduduk ya Yahudi ada berapa sih gitu di sini gitu. Lalu ada misalkan ya tahun 29 di Eretz Israel mengabarkan ada pertemuan di Bandung. Ada pembicaranya tadi S.I. Van Keveld, dia cerita bahwa dia sangat berbahagia atas perkembangan simpati dunia ya, khususnya Eropa Barat dan Amerika terhadap orang-orang Yahudi agar bisa kembali ke tanah air mereka. Jadi ada laporan juga gitu ya. Lalu ada penayangan film-film Yahudi ya. Nanti ini saya temukan juga di beberapa literatur ya. Untuk menggugah semangat mereka mendirikan negara baru di Palestina. Ya, eh, tahun 30-an di Surabaya nih ada ceramah dihadiri orang-orang Yahudi, menyemangati hadirin dengan menceritakan tokoh bernama Balfour ini di Inggris yang telah memberikan jalan agar orang Yahudi bisa masuk ke Palestina. Jadi sejarah itu pun bagian dari ini mereka gitu kan, motivasi mereka. Eh, Seperti itu ya. Jadi ini menarik ya. Lalu eh, ada kegiatan kampanye ya. Ada kampanye di tahun 19. Setiap tahun sih sebetulnya ya. Ada kampanye-kampanye, lalu ada kontak dengan misalkan Zionis di Australia, lalu di Singapura ya, dan beberapa lainnya, termasuk ada cerita tentang dukungan internasional untuk pendirian negara Yahudi itu juga dikabarkan. Jadi misalkan berita tentang 84 Rabi Yahudi di Amerika mendukung pendirian negara Israel ya. Itu tahun 27 tuh udah ada tuh. Artinya kan 21 tahun sebelum secara resmi ya negara Israel dideklarasikan gitu ya. Lalu ada pernyataan dukungan 25 rabi di Inggris gitu kan. Lalu ada Jewish Telegraph Agency itu mengabarkan bahwa apa Kardinal Van Rossum turut memberikan respon positif mengenai pemerintahan Yahudi. Jadi ada juga
dukungan pihak Kristen gitu ya, disebutkan mereka didukung itu dilaporkan ya, dan diinfokan kepada para pendukung Zionis di Indonesia ya. Lalu ada juga eh, tahun 25 tahun Jewish National Fund, merupakan ini ya, ada peringatannya nanti ya. Eh, jadi Dr. Herman Scavira, Profesor Matematika di Universitas Heidelberg ini disebutkan telah berhasil ya, melakukan eh, pembelian tanah di sana gitu. Jadi ini juga dilaporkan bahwa eh, selain itu juga ada dukungan, ya. Ada klaim dukungan, misalkan seorang filsuf ya dan orang penyair India namanya Tagore ya, kalau kita tahu ya, Rabindranath Tagore itu mendukung pendirian negara Israel ya. Dan bahkan juga tadi ya, pendirian Hebrew University juga ada di sana ya untuk penggalangan dananya. Jadi banyak ya ininya gitu, banyak banyak informasi. Lalu misalkan Eretz Israel memuat berita penganugerahan hadiah Nobel terhadap Prof. Henry Bergson ya, tahun 1927 gitu. Jadi itu pun diceritakan ya, bahwa ya orang Yahudi lah yang apa orang mendapatkan Nobel gitu ya. Lalu juga Prof. Gabriel Lippmann, fisikawan Yahudi ya, itu diinformasikan di Eretz Israel ya, ada propaganda-propaganda seperti itu gitu ya. Eh, Lalu aktivitas di Palestina juga diceritakan ya. Tadi ada deklarasi Balfour, lalu peningkatan sektor ekonomi warga Yahudi ya. Ada sebuah kolom namanya Alerley Youth Eretz Israel gitu ya. Menceritakan tentang barang-barang impor yang masuk ke Palestina ya, seperti makanan, tekstil, mobil, bahan bangunan gitu ya. Ada pula eh, kabar ya, di awal abad ke-20 itu, tahun 26 ini, Tel Aviv itu dijadikan pusat kereta api di Palestina. Jadi sudah ada itu informasi-informasi itu ya. Perkembangan pembangunan jalan 16 kilometer dari Haifa ke Akko, lalu apa fasilitas komite dokter Yahudi gitu ya. Itu diceritakan nih bahwa kita optimis nih akan berdiri negara Palestina ya, setelah didirikan tadi ya, didirikan beberapa aktivitasnya. Nah, ini tahun 34 misalkan ada nonton ini ya, apa, film Zionis ya. Ada di daerah Gedung Masonik ya. Jadi ada di beberapa tempat itu dilakukan di loji-loji Freemason sebetulnya ya, di Hindia Belanda ya. Jadi ada nonton film terkait ini ya, apa, pembangunan Universitas Ibrani tadi ya. Kita akan bangun universitas gitu ya, rumah-rumah di Yerusalem sudah mulai akan dibangun gitu. Kota pelabuhan Haifa yang kemarin dibom itu ya oleh Iran itu juga sudah ada tuh pembangunannya ya. Jadi film ini bertujuan untuk menambah semangat mereka agar segera kembali ke Palestina gitu. Jadi nanti kita akan kembali ke sana seperti itu ya. Lalu ada pemberitaan nih di Palestina ini, saya ambil ya gambar dari eh, majalah Haaretz Israel ini. Sebutkan Tel Aviv itu penuh dengan kafe-kafe ya. Lalu ada orkestrasi di sana gitu kan. Lalu orang-orang Arab itu disindir di sini nih, kalau kalau dibaca ya. Apa, menunjukkan bahwa orang Yahudi hanya minoritas Palestina dan warga Arab tidak perlu takut. Ya ini mereka menyebutkan ya, the Arabic Hunan do now links the Rowekan ya. Jadi memang ya nggak perlu takut gitu ya terhadap kehadiran mereka. Mereka datang untuk membangun, untuk mensejahterakan masyarakat gitu kan. Seperti itu gitu. Orang-orang Arab ya tidak perlu takut. Jadi itulah yang terjadi gitu ya, diberitakan. Nah, itu tahun 37 ya. Di saat yang sama di umat Islam misalkan tahun 38, eh, ketika terjadi tadi ya pengusiran dan sebagainya, penjajahan terhadap tanah Palestina, eh, disikapi umat Islam dengan solidaritas. Jadi muncul juga ya, eh,
gagasan donasi ya. Tapi kita lihat ya, Palestina Fund atau Karen Hayasot itu lebih dulu daripada mungkin penggalangan dana dari umat Islam ya. Mungkin umat Islam di tahun 2930 sudah berkumpul memang gitu ya. Tapi tadi kita lihat orang Yahudi itu lebih terorganisasi ya dengan punya sentral komite Yahudi gitu ya, yang terhubung dengan Liga Zionis Internasional ya, seperti itu. Nah, umat Islam pun sama ya. Ini diinisiasi oleh PBNU ya. Itu mengusung apa? Falas Tiena ini ya. Jadi mendukung dikumpulkannya donasi ya. Dan bahkan setiap bulan Rajab itu jadi pekan Rojabiah itu untuk melakukan kunut najilah. Nah, ini menariknya ya. Kalau orang Yahudi itu dibiarkan tadi menggalang dana dengan Karen Hayeshold, umat Islam itu dipanggil langsung oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi Kiai Mahfud Sidik itu langsung dipanggil oleh Bupati Surabaya diminta kunut nazilah dan penggalangan dana itu di stop gitu ya. Jadi itu itu menariknya ya. Kalau orang Zionis itu penggalangan dana dipersilahkan untuk mendirikan negara Israel. Tapi kalau PBNU itu dipanggil langsung gitu ya. Nah, berita Priangan tahun 1939 memberitakan aksi solidaritas dan penggalangan dana ya. Di sebuah madrasah di kampung stasiun di Cicalengka, Jawa Barat harus berurusan dengan aparat karena dianggap tidak memiliki izin ya itu. Itu yang terjadi gitu ya di sana gitu ya. Nah, ini dicatat ya di berita Nadatul Ulama berarti ya. Hanya saja sayang pengetahuan itu mendapat banyak kalangan dari pihak yang berwajib. Sehingga di beberapa tempat ya pungutan itu dilarang sama sekali misalnya di Jember ya, di Situbondo, di Sumeneb ya. Bahkan ya tanggal 12 Agustus ya HBNU ya, Hofdestur Nahdlatul Ulama telah mempersembahkan surat kepada Paduka Tuan Parkul Jenderal di Batavia ya bahwa NU ya akan menjalankan pungutan derma untuk yatim dan janda di Palestina ya. Ini dicatat oleh NU sendiri bahwa ada halangan tadi ya di Jember, di Situbondo, di Sumeneb ya. Eh, ya kita bisa tahu berarti seperti apa sikap pemerintah kolonial Belanda ya terhadap eh, tadi ya elemen umat Islam ya. Seperti itu nanti tahun itu terjadi terus ya propaganda Eretz Israel itu. Tunggu saya. Lalu misalkan itu dilaporkan kok di majalah itu tadi ya, penggalangan dana dan juga hasilnya itu seperti apa. Misalkan ya, nih di edisi ke-11 di Eretz Israel tahun 1930 bahwa gedung baru perpustakaan Ibrani sekaligus perpustakaan nasional Yahudi telah resmi dibuka dan diresmikan terletak di sekitar Bukit Skopus namanya gitu ya. Itu dilaporkan ke majalah Eretz Israel gitu tahun 30 ya. Jadi aktivitas pendidikan itu menjadi salah satu penting ya. Bagaimana sebelum berdiri negara bahkan universitas sudah didirikan terlebih dahulu gitu ya. Eh, ya, dengan menghabiskan biaya 50.000 pound sterling ya. Selain itu laporan juga menjelaskan bahwa perpustakaan ini memiliki manuskrip ya. Rosail Ikhwanus Safa ya merupakan karya terbesar ensiklopedia Arab yang ditulis abad ke-10 Masehi ya. Luar biasa ini. Orang-orang Zionis gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang eh, eh, seperti itu. Jadi aktivitas pendidikan di sana dilaporkan. Bahkan jumlah populasi Yahudi di Palestina itu dilaporkan oleh Yeretz Israel ini ya. Dilaporkan misalkan eh, ini kita bisa melihat berarti ya perpindahan migrasi besar-besaran ya. Dari tahun 1922 sampai 1926 jumlah Yahudi itu 83.794 ya. Nanti tahun Juni 1926 147.000 bayangin ya. Eh, jadi 19% dari total populasi di sana ya. Nah, sementara laporan ya ini di majalah Yeres Israel ya.
edisi ke-9 tahun pertama ya. Koloni Inggris di Palestina menerbitkan data statistik populasi per September 1926 ya, bahwa Palestina memiliki populasi 887.000 ya, dengan 641.000 orang Arab, 158.000 orang Yahudi, 18% tadi ya, 78.000 orang Kristen dan 10.000 lainnya. Jadi kita melihat ya, di tahun 26 itu 72%-nya orang Arab. Sekarang seperti apa ya? Kita pertanyakan seperti itu. Lalu ada peringatan 10 tahun deklarasi Balfour ya. Ya. Jadi semua aktivitas di sana itu dilaporkan di majalah di Indonesia ya. Terbayang ya bagaimana mereka menguatkan cita-cita besar gagasannya gitu ya. Di sana itu bahkan tokoh-tokoh Yahudi itu diceritakan dengan sejarah ya. Misalkan Theodor Herzl itu diceritakan di edisi ke-12 tahun 1927. Mengenang perjuangan Theodor Herzl ini gitu ya. Herzl ini eh, bahwa di catatannya redaktur menjelaskan ada seorang pemimpin besar yang sadar akan penderitaan orang-orang Yahudi gitu ya. Lalu ada yang menarik nih di majalah ini ya. Ada judulnya Beiden eh, Achtondersten Gebuchtedag van Maimonides ya. Jadi seorang filsuf Yahudi di Cordova ya, di peradaban Islam Maimonides itu diceritakan di majalah Haaretz Israel yang hadir di tahun 20-an itu ya. Itu sangat menarik gitu ya. Lalu eh, laporannya tadi ya, keuangan dan sebagainya. Jadi itu dilaporkan ya. Jadi usaha-usaha itu terjadi sampai nanti itu tutup ya tahun 40. Tapi orangnya itu sudah apa? Masih ada ya orang-orang Yahudi ya, termasuk pemretnya tadi ya. Nah, nanti kan saya Amin Husseini itu mendukung negara Indonesia ya, lalu dibalas oleh Ketua Majelis Syuro Muslim Indonesia Kiai Hadaratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa turut mendoakan kemerdekaan Palestina ya, telegramnya gitu ya. Nah, Indonesia Arab itu terjadi dukungan eh, pada Mei 1947 ya, kantor berita Antara melaporkan bahwa Presiden Soekarno mengirimkan telegram yang menyatakan dukungan pada kemerdekaan Palestina ya, kepada Sekjen Liga Arab ya, dan Mufti Palestina Amin Al-Husaini 47 gitu ya. Eh, ini ada tanggapannya nih setelah Indonesia itu mendukung kemerdekaan Palestina ya oleh pemretnya Yared Israel ini ya. Yang mulia saya tidak bisa mempercayai mata saya ketika saya membaca laporan bahwa Yang Mulia telah menjanjikan dukungan. Ini kirim ke Soekarno ya, bayangin orang Yahudi itu, orang Zionis, memberikan tanggapan dukungan Soekarno terhadap Palestina ya. Telah menjanjikan dukungan Mufti Palestina dalam usahanya untuk Palestina Arab yang merdeka. Apakah saya benar-benar bingung sekarang? Atau apakah Yang Mulia salah informasi tentang apa yang terjadi di tempat lahirnya peradaban? Jadi sama orang Zionis melakukan tadi gitu ya. Karena dalam kepolosan saya harus berpikir bahwa di zaman kita kebangkitan nasional harus dilakukan oleh revolusi sosial seperti yang juga diproklamirkan oleh pendukung Yang Mulia terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Ini tanggapannya gitu ya. Jadi dinyinyirin itu Soekarno itu gitu ya, yang mendukung Palestina ya. Nah, setahun kemudian berdirilah negara Israel ya. Melihat perkembangan RIS ya, Israel mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno ya, dengan Perdana Menteri Muhammad Hatta ya, nanti tahun 49 pengakuan Republik Indonesia Serikat ya. Nah, di tahun 49 pemerintah Israel ya melalui Yaakov Simoni, Kepala Departemen Asia Kementerian Luar Negeri. eh, jadi ketika didirikan negara Israel itu sudah, kalau kita melihat ya dari tahun 26 tadi di RS Israel, infrastruktur suprastrukturnya itu sudah ada ya. Eh, Universitas, lalu ada apa akademisi gitu ya, lalu filantropi, ini ketika berdiri ya sudah cukup kuat begitu ya. Bahkan ada lobby untuk membuka konsulat jenderal Israel di Indonesia loh. Jadi sudah ada gitu ya tahun 49. Lalu Presiden Israel ya Weizmann ini dengan Ben Gurion ini ya Perdana Menteri pertama
Israel bahkan mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia atas tercapainya pengakuan Belanda dalam KMB ya. Nah, Menteri Luar Negeri ya, Moses Saret mengirim telegram kepada Muhammad Hatta bahwa Israel memberikan pengakuan penuh terhadap Republik Indonesia Serikat ya. Jadi Hatta itu eh, menurut Mose Yeager itu cuma nanggepin terima kasih aja udah gitu ya. Namun kalau Soekarno belum belum tahu ya seperti apa ya. Nah, mendapatkan respon dari Hatta ya 1950 ya. Jadi dikeluarkan kembali tawaran hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun apa Hatta itu menanggapi bahwa eh, misi tersebut ditunda hingga kemudian hari yang tidak ditentukan kata Hatta ya. Sebagai ini ya Perdana Menteri waktu itu ya di RIS. Lalu ada upaya-upaya pendekatan. Nah, misalkan ada terkait orang Israel yang datang membuka hubungan dagang, lalu ada juga pertemuan antara Menlo Israel dengan Subarjo ya. Dan dikatakan 95% penduduk Indonesia Muslim dan pemerintah harus hati-hati mengambil keputusan. Lalu ada juga kontak ini mungkin Subandrio gitu ya terhadap Israel ya bahwa mengklaim ya kata Subandrio agar mengunjungi Israel secara pribadi bukan secara resmi sebagai utusan negara. Ia mengklaim bahwa kunjungan ke Israel tersebut untuk memastikan apakah Israel berkontribusi untuk pembangunan bangsa ya seperti itu. Namun nggak pernah terjadi sebetulnya kunjungan yang sudah direncanakan itu ya. Nah sebetulnya Israel itu pengen ada hubungan diplomatik dengan Indonesia ya melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya. Eh, tapi eh, kantor berita antara menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan pernah berniat mengakui Israel. Seperti itu tahun 1953 secara resmi melarang orang Israel masuk ke Indonesia ya menjadi kontak terakhir Israel Indonesia secara resmi ya. Tahun-tahun berikutnya ini semakin keras bertentangan dengan Israel ya. Bahkan KAA itu ditutup gitu ya. Memupus harapan Israel untuk berhubungan dengan Indonesia. Ya bahkan tidak hanya diundang ya, bahkan eh, tidak hanya ditolak ya. Bahkan saya Amin Hussein itu diundang ke KAA datang langsung ya dan mengeluarkan putusan mendukung Palestina sebagai seruan tetap ya di resolusi PBB agar persoalan Palestina dapat dituntaskan. Ya, itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan ya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jadi seperti itulah yang terjadi ya bahwa kandas sudah hubungan Indonesia dengan Israel secara sejarah pun pemerintah kolonial tadi terlihat mendukung pemerintah kolonial Israel gitu ya. Dan terakhir akhirnya hubungan itu tidak terjadi sampai sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat pemaparannya. Mungkin kita akan buka tanya jawab, tapi ada beberapa hal yang pengen saya garis bawahi ya. Pertama, ada tokoh nasional juga ya ternyata hadir pertemuan Zionis seperti Dr. Sutomo gitu ya, yang pada masa lalu juga sebetulnya bermasalah dengan terkait dengan isu penistaan karena kantor berita media massa yang dia dia pimpin memuat tulisan artikel yang menyatakan bahwa naik haji lebih rendah kualitas daripada dibuang ke Digul kira-kira gitulah. Nah, itu menimbulkan kontroversi juga gitu. Jadi memang Sutomo juga ada rekam jejak sedikit Islamofobiknya pada masa lalu gitu. Tapi saya nggak pernah baca tulisan Sutomo, jadi mungkin kita perlu membaca lebih jauh apa pendapat dia, bagaimana dia memandang hal-hal isu Zionisme karena pertentangan eh, isu-isu terhadap Zionisme ini juga kencang dari tokoh-tokoh Islam ya seperti Haji Agus Salim dan mereka sudah mengarahkan isu ini kepada penjajahan gitu. Jadi konsisten tuh tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasional bahkan tokoh Kristen seperti Sam Ratulangi yang teman-teman nanti bisa baca juga di buku kami insya Allah itu juga mengkritik Zionisme gitu ya itu seorang Kristen gitu jadi ada banyak dinamikanya. Menarik juga tadi ada Bukit Scopus yang sekarang semua jurnal harus terindeks Scopus gitu ya. Terus kemudian ada lagi soal Subandrio yang diisukan menjalin apa ya kontak dengan Israel tapi ironis ya pada tahun 65 kalau nggak salah
62 Asian Games, dia juga yang menolak memberikan visa buat atlet Israel gitu. Jadi eh, ini masih panjang yang kami riset ini sejauh ini memang yang kita riset ya Sus ya Hmm. sampai tahun 60-an aja dan kontak Indonesia dengan Israel setahu saya memang pernah dilakukan diam-diam misalnya oleh militer. Kalau kita baca bukunya Ken Komboy yang sejarah intelijen juga militer memakai beberapa apa namanya ya menjalin kontak dengan militer Israel lah untuk kebutuhan militer. Kemudian ada pelatihan pesawat tempur juga gitu di Orde Baru. Kemudian ada beberapa perjanjian ada hubungan dagang yang bukunya diterbitkan margin kiri, saya lupa judulnya. Nah, itu beberapa mungkin insight-insight aja. Dan untuk teman-teman silakan kalau ada mau bertanya silakan raise hand atau tulis di kolom comment chat. Sambil menunggu, saya juga ingin mengingatkan teman-teman juga bisa mendukung riset JIB ya. Untuk kita melakukan terus riset, ada di kolom chat nanti silakan kalau melakukan donasi. Karena selama ini kita juga bikin diskusi ya gratis semua aja gitu, biar risetnya bisa dibaca, bisa disimak semua orang gitu. Nah terkait tadi saya pengen nanya lu pertama nih. Tadi kan beberapa pertemuan Zionis itu diadakan di loji-loji Freemason ya. Apakah mereka memang ada hubungan atau gimana? Ada informasi nggak kira-kira? Sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Iya, sebentar saya coba. Saya udah tulis artikel nggak salah. eh ya memang menariknya kayak tadi ya. Apa? eh jadi di buku ini ya, apa? Yang udah diterjemahin ya, Tarekat Mason Bebas itu ya. Iya Siapa? Saya betul. lupa. Dan masyarakat Hindia Belanda ya. Steven ya. Eh, betul betul. Hmm. eh jadi di situ tercatat eh, bahwa tugas Freemason itu kan untuk memajukan dan mempersatukan ya pemisah manusia lah dan sebagainya macam gitu ya. Ya, Lalu di bukunya ini Arta Wijaya kan eh, Freemason adalah gerakan gagasan bebas nilai ya dan juga nilai-nilai Barat modern yang merusak nilai-nilai agama ya. Eh, makanya disebutkan gerakan ini ya, Freemason bisa jadi bersimpati terhadap Zionisme. Zionisme gitu ya dengan Ya, sekularismenya tadi gitu ya. Eh, Seperti itu ya bahwa memang ada loji-loji khusus tadi ya eh, di Batavia misalkan ada tiga ya loji The Stair gitu ya, The Le Constant at Fidel di Semarang gitu ya, di Surabaya. Nah, sebagian ini memang digunakan tadi kan sebagai tempat pertemuan. eh, pertemuan gitu ya. Bahkan tadi yang di Israel itu yang di Padang itu kan di loji Matahari itu tadi. Memang Oh, iya. ya loji-loji Freemason gitu kan, bukan bukan di sinagog gitu kan atau bukan di mana gitu. Pertemuan bahkan di loji-loji eh, loge Matahari tadi ya, loji Matahari Iya. gitu ya. Ya mungkin secara langsung mungkin tidak, cuma kita bisa melihat berarti ya, mungkin ada indikasi bahwa gerakan ini berarti apa bersimpati lah minimal gitu ya terhadap Zionisme gitu kan. Secara tidak langsung mungkin seperti itu gitu ya. Hmm. Paling tidak pengurus Freemason di sini ya, Tarekat Mason Bebas di Hindia Belanda, pengurusnya juga mungkin ada kaitan dengan Zionis Bond tadi kali ya. Itu harus dicek lagi sih tapi nanti. Ya itu jadi penelitian menarik sih kalau mau hubungan Iya, antara betul. Freemason dan Zionis gitu ya. Hmm. Ya, untuk buku Freemason teman-teman bisa baca di Tarekat Mason Bebas ya di Hindia Belanda. Bukunya tebal banget. Eh, TH Stephen ya, dokter teologi yang nulis kalau nggak salah. Hmm. Saya lupa nama lengkapnya. Warnanya biru, Sinar Harapan ya kalau nggak salah. Itu tahun 2000-an diterbitkan. Itu bagus sekali bukunya full dengan fakta, fakta dan data ya, bukan dengan asumsi teori konspirasi dan sebagainya. Jadi memang Logi Freemason ada. Nah, lanjut lagi silakan teman-teman kalau yang mau bertanya silakan di resen atau tanya di kolom.
komentar juga boleh. Kalau kalau ini ya yang menarik kan gini, Robert Van Niel itu kan pernah nulis apa Iya, bukunya itu, saya lupa. Munculnya elit modern itu modern. kan. Iya. Nah, itu kan dia cerita gini. Di tahun awal abad 20 gitu ya, putra-putra misalkan dari Paku Alam gitu ya. Nah, itu disebutkan bahwa mendapat bantuan dari Freemason gitu loh maksudnya. Oh, Eh, nah, ini kan menarik kalau kita melihat misalkan Dokter Sutomo gitu ya dengan ininya apa Robert Vane tadi elit elit modern ini dididik memang untuk sekuler dan apa bahkan Freemason kan tetap jadi tidak secara langsung gitu ya. Jadi dia iya, mungkin tidak langsung misalkan ini tapi pendidikan sekuler itu yang mungkin nanti akan tadi apa sehingga melihat urusan ini ya sekuler tadi kan. iya, iya. Eh, sehingga mungkin tadi beberapa tokoh sekuler Indonesia akhirnya bisa jadi mendukung atau bukan mendukung ya mungkin ya pendukung Zionis lah bisa jadi seperti itu karena tadi gitu kan secara tidak langsung lah gitu ya. Ya, memang pendidikan sekuler dari Belanda itu diciptakan memang paling tidak pertama untuk menciptakan agar orang-orang pribumi ini mempunyai menjaga jarak dengan agama Islam misalnya seperti itu kan salah satunya seperti itu karena nggak bisa dipungkiri isu pertama yang meletus di Indonesia tentang Palestina berawal dari para tokoh-tokoh Islam gitu kan Betul betul. ya ketika Hmm. mereka berurusan dengan isu-isu Islam juga agak alergi dan kalau teman-teman baca di jakislam.net sudah kita tulis ya artikel tentang bagaimana isu tentang penistaan agama itu kencang banget di tahun 30-an oleh bukan oleh orang Belanda tapi kebanyakan oleh orang pribumi terdidik ya gitu. Jadi mereka memang diciptakan agar tidak ya alergi lah terhadap agamanya sendiri gitu kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin ada kaitannya juga nanti bagaimana oh ini ada pertanyaan apakah ada linear dengan operasi intelijen dengan kaitan dengan Israel misalnya sembunyi beli alutsista. Nah gimana sus? Tadi saya udah mention kalau di Orde Baru memang ada beberapa hubungan militer yang diam-diam gitu ya. Salah satu dibaca di Ken Komboy nanti sejarah intelijen, saya lupa judulnya apa. Itu sih itu. Tapi ada lagi nggak sus? Mungkin yang lain yang lo tahu. Saya kurang tahu ya kalau yang zaman sekarang ya karena kan Oh, terkait ini ya apa. Tapi memang nanti sepertinya ini bisa dibahas di buku itu yang hubungan apa. eh mudah-mudahan yang kalau insya Allah terbit ada tuh sikap resmi pemerintah itu kan ada oh, tulisan itu nggak salah. Nah, oke, mudah-mudahan ada di sana ya oleh Pizarro kalau nggak salah yang nulisnya itu. oke. Hmm. Ya. Ada Hmm. lagi? Silakan teman-teman yang mau bertanya seputar sejarah Zionisme di Hindia Belanda. Atau menyampaikan pendapat silahkan Ya, boleh. silahkan kalau ada yang nggak setuju juga mungkin, oh ini Hmm. datanya salah misalnya. Nah, tadi Hmm. Lesus buat informasi buat teman-teman menyebutkan Delver. Delver itu adalah semacam situs yang mendigitalisasi koran-koran Belanda zaman dulu. Emang situsnya bahasa Belanda ya, tapi sekarang kan gampang dengan Google Translate juga langsung bisa berubah semua itu teksnya jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu di Delver itu banyak koran-koran lama Belanda, berbahasa Belanda. Kita juga riset lewat situ karena waktu itu pada masa COVID kita nggak bisa ke perpusnas gitu. Jadi Delver itu sangat membantu. Teman-teman cari aja nanti delver.nl. Memang situsnya agak berat ya karena itu memuat eh, digitalisasi koran-koran surat kabar lama. Itu sangat membantu kalau teman-teman penasaran nanti pengen tahu sumber-sumber yang tadi Lesus sebutkan di beberapa slide-nya ya gitu. Kalau yang Dokter Sutomo nanti bisa dicek di ini Yaretz Israel tahun 1937 ya. Oh itu kehadiran dia di Ah, ke museum. Ya. judulnya NIZB Afdeling Surabaya ya. Jadi Oh, ada pidato tahun bulan Mei 1937 gitu ya. Eh, pidato Dokter Sutomo tentang apa pandangan dia lah ya terhadap Zionis dan hubungan Arab Palestina ya. oh Cuman itu jadi perlu perlu ini lagi ya digali lagi di sumber lain mungkin selain yang dari ini kan Yaret Israel ya, media propagandanya apa iya iya Zionis. Kita harus mungkin mencari tadi ya juga sumber-sumber ya. di lain gitu ya. Sebetulnya apa sih ini? Kalau kalau di sini sih mungkin pidatonya inilah apa? Dia menjadikan Turki sebagai role model ya kalau disebutkan di sini ya. Bangkitan Asia apa bisa jadi terjadi di Palestina ya kayak gitu-gitulah ya sebetulnya. Hmm. Iya. Oke, sambil lanjut, ini tadi juga ada yang nulis di kolom komentar ya tentang 3 Mei 2008 Gus Dur bertolak ke AS.
memenuhi undangan Zionis Yahudi Simon Wiesenthal Center. Ya, ini juga sempat kontroversi tahun 2000-an, 2008 ya, waktu itu. Kemudian juga ada organisasi Live for All yang kemarin sempat gonjang-ganjing terkait NU juga. Salah satu tokohnya kan ternyata seorang Zionis juga. Kemudian komentar lagi, oh iya Kak, ada pertemuan Zionis di lantai 2 Apotik Simpang di Surabaya. Nah ini tahun berapa nih ya kira-kira? Gitu. Tapi memang Surabaya karena menjadi kota besar, dan tadi kan disebutkan eh, organisasi Zionis of the Link Surabaya artinya cabang Surabaya ya. Iya Di betul. situ Dr. Sutomo berpidato gitu, bukan sekedar tamu yang hadir, tapi juga berpidato. Nah ini menarik, mungkin bisa ditelusuri nanti buat teman-teman juga yang mau ikutan untuk riset gitu ya. Apakah memang Dr. Sutomo bagian dari organisasi cabang Surabaya atau dia hanya tamu yang memberikan pidato, dan pidatonya apa gitu, kita kan belum tahu ya. Nah ini yang menarik sih. Kadang-kadang memang harus ditelusuri lebih jauh gitu. Tapi kalau kita bisa simpulkan sebetulnya mayoritas lah, mungkin bisa dibilang mungkin 80% 90% tokoh-tokoh Indonesia sebetulnya yang kita tahu, sejauh kita tahu ya anti Israel, karena pertama soal ukhuwah Islamiyah, yang kedua juga soal sentimen anti Jajahan. jajahan gitu. Tadi kan Lesius sempat menyebutkan Muhammad Hatta itu menolak eh, tawaran Israel buka kedutaan gitu ya. Karena Hatta di tahun 20 atau 30-an menulis bahwa Zionisme itu adalah perkakasnya imperialis gitu. Jadi kaki tangannya imperialis, alat-alat negara imperialis seperti Inggris untuk memecah belah negara-negara Arab gitu. Jadi nggak mungkin Hatta itu bergeser tiba-tiba. Dan ketika Asian Games juga Hatta udah menolak bahwa Israel nggak usah datang karena nanti repot urusannya. Kalau bendera Israel berkibar terus apa sikap kita gitu. Karena kan kalau misalnya negara lain datang untuk ikut perhelatan olahraga pasti bendera dikibarkan. Jadi sikap Hatta udah jelas sih, sikap Soekarno juga jelas gitu. Tapi itu memang menjadi PR kita bersama ya untuk terus terus menelusuri gitu, dan saya yakin masih banyak lagi tulisan-tulisan lain gitu. Silakan teman-teman, kalau mungkin kalau nggak ada sebentar lagi kita tutup saja diskusinya. Oke, sebentar. Oh, itu ada yang nanya. Izin Kang Rizky, apakah pada masa kini gerakan Zionisme masih terus berkembang secara diam-diam? Seperti yang kita tahu, di Indonesia Timur banyak orang Indonesia yang pro Israel bahkan dengan bangga yang memendangkan bendera Israel di jalan-jalan. Nah, itu. Ya ini juga menarik nih. Dulu ada teman kita yang waktu isu kerusuhan Tolikara itu ternyata pas ke sana bendera Israel di mana-mana gitu ya katanya. Oke, silakan dijawab Sus. Mungkin Iya, justru ini kan kajian kita hari ini untuk menjawab relevansi kan sejarah itu ya. dengan sekarang kan, bahwa kalau sekarang ada pendukung apa Zionisme gitu kan, Hmm, eh ya nggak usah heran berarti karena dari dulu udah ada gitu kan. iya. Jadi pasti ada berarti untuk pendukung ideologi, jangankan Zionis gitu kan, yang jelas-jelas misalkan tidak ada apa eh, negaranya misalkan gitu ya. Itu juga ideologi apapun ya muncul gitu. Jadi memang eh, pendukung Zionis itu ada ya. Nah, ini pentingnya sejarah berarti kan. Sebetulnya alasannya kenapa mereka mendukung Zionis gitu kan. Kalau melihat tadi kita diskusi kita hari ini ya, bisa jadi memang karena apa pendidikan mereka gitu ya. Hmm, Atau apa mereka nggak masuk tuh informasi terkait penjelasan bahwa yang terjadi di sana itu ya penjajahan gitu. iya. Mungkin mereka hanya dapat propaganda-propaganda tadi ya dari Hmm, kalangan Zionis mungkin kalau di masa lalu bahwa yang terjadi adalah pembangunan di sana untuk apa, lebih baik gitu ya dan lainnya gitu ya. Jadi memang itu tantangannya berarti ya bagaimana menjelaskan sebagaimana tokoh-tokoh Islam kita zaman dulu bahkan negara kita akhirnya kan menolak gitu ya. Nah itu DNA Indonesia sebetulnya itu gitu ya. DNA Indonesia secara umum dia menolak apa Zionisme dan juga penjajahan secara umum ya di muka bumi ini gitu ya. Jadi memang artinya ada yang memang tadi apa? Karena mereka edukasi atau yang kedua tadi ya. Karena urusan teologi berarti kan ya. iya. Eh, bisa jadi berarti dari urusan doktrin teologinya itu mendukung apa? Pendirian atau mendukung Zionisme gitu kan. Nah, itu juga mungkin ada yang memang secara teologis kalau gitu ya memang itulah yang terjadi gitu realitanya gitu. Jadi selalu akan ada gitu ya. Oke. Nah, permasalahannya kan gini, kalau ada itu
kayak gimana? Padahal kan secara resmi Indonesia misalkan menolak gitu ya Zionisme dan juga penjajahan. Itu yang perlu kita ini kan apa angkat kembali gitu ya bahwa walaupun ada pendukung Zionis di Indonesia, tapi secara resmi pemerintah Indonesia gitu ya seharusnya gitu ya dari akarnya ini ya itu menolak gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat pemerintah kita tiba-tiba mendukung apa Zionis gitu kan. Nah, itulah yang berarti ini apa? Mengkhianati perjuangan ya. Iya, itu tidak sesuai dengan hitohnya gitu kan. Iya, Apa yang iya. terjadi di masa lalu kan kira-kira seperti itu. Nah, ini ada tambahan dari Mas Arief ya. Wah, ini guru kita nih. Kalau di Papua itu karena evangelis Amerika ya. Mereka meyakini kebangkitan kedua. Oke, ini Azan izin bertanya, apakah ada rujukan dari Fatih Madini? Apakah ada rujukan yang mengulas tentang siapa saja orang pribumi sekuler, pribumi pendukung Zionisme? Kedua, apakah ada keterangan tentang tokoh-tokoh Islam seperti Haji Agus Salim, Natsir yang merespon media propaganda Zionisme itu? Gitu. Silahkan. Ini sebagai tambahan untuk pertanyaan nomor dua, akan ada di buku kita ya, insya Allah yang terbit mungkin mudah-mudahan setelah Lebaran tentang sikap tokoh-tokoh Indonesia gitu ya, baik yang dari tokoh Islam ataupun bukan tentang Palestina. Sebagiannya bisa dibaca di link yang saya tautkan di chat. Tapi yang pertama coba tanya, yang dijawab coba, apakah ada rujukan yang mengulas siapa saja orang pribumi sekuler yang mendukung Zionisme? Iya, kalau eh, tadi ya dari data Yaretz Israel itu kan pertama memang orang Zionis ya atau orang Yahudi gitu kan. Iya, Terus kedua pemerintah kolonial Belanda lah kira-kira gitu ya. Nah, dalam dalam hal ini kalau mendukung secara langsung saya kira saya belum nemu ya misalkan teks misalkan apa. Saya mendukung pendirian Israel gitu ya. Seperti orang pribumi ya. sekarang gitu ya, orang pribumi. Tapi tadi eh, ada indikasi tadi ya, indikasi misalkan bupati bupati itu misalkan manggil NU gitu kan terkait penggalangan dana. Tapi penggalangan dananya Karen Hayesot itu nggak diapa-apain lah kira-kira gitu ya. Iya, iya, iya. Nggak ada tanggapan bahkan mereka rutin gitu kan. Nah itu kan ada indikasi sebetulnya ada indikasi bahwa memang eh, tadi pemikiran sekuler udah dia karena zaman Belanda gitu ya sudah Iya. masuk gitu. Nah, adapun yang tadi misalkan Dokter Sutomo yang hadir dan berpitato di Kongres apa Di Surabaya itu ya. Surabaya itu memang perlu ditelusuri lebih dalam gitu ya. Mungkin pidatonya apa apakah terang-terangan mendukung Zionisme. Tapi saya lihat sih kalau dari data di sini normatif sih sebetulnya ya. Mungkin dia juga belum terlalu ngeh juga gitu ya. Misalkan Iya. Zionis secara ini apa gitu. Jadi mungkin belum bisa apa memberikan misalkan dukungan penuh gitu ya. Beda sama sekarang mungkin negara Israel kan sudah berdiri gitu ya. Iya. Sudah terbayang gitu kan apa saja. Nah, itu yang itu gitu ya mungkin. Nah, kalau yang kedua memang nanti apa secara khusus ini juga menarik kalau kalau bisa ketemu bagus ya. Misalkan ada nggak tanggapan langsung Oh, respon Yeretz langsungnya. Israel. Nah, Iya, iya. dugaan saya sih kita harus baca semua ini ya apa majalah Herat Edisi Israel itu itu ya, satu edisi persatu. itu iya satu persatu bisa jadi ada tuh nanti akan ada apa tanggapannya bisa jadi gitu ya Iya, karena Herat Israel juga itu nanggapin polemik yang terjadi di ini gitu ya bisa jadi misalkan di situ diberitakan di surat pembaca misalkan eh, ada Pak Nasir oh, kalau kalau bisa ketemu itu sangat sangat menarik sih gitu ya iya. cuman kita belum sampai ke sana lah gitu ya penelitiannya gitu ya. Oke. Seperti itu. Iya, tadi dia menambahkan di Darmo, Gubeng Darmo Apotek Simpang ya. Ini dari bukunya Romi Zaman juga, Romi Zarman. Benar, dan memang katanya ya di Hindia Belanda karena industri ya, banyak orang Jerman juga berdiaspora. Ya itu masuk, ya ini sih make sense sih. Maksudnya hubungan mereka juga awalnya dari mungkin individu-individu ya gitu. Tapi saya tadi agak penasaran Sus. Tadi kan Panji Pustaka menulis artikel yang cukup ini ya, cukup panjang tentang respon yang negatif terhadap orang Palestina gitu ya. Itu redakturnya siapa atau ada penulisnya nggak dari Panji Pustaka tadi? Ya harus harus dicek lagi sih. Oh Yang iya, jelas, soalnya berarti kan itu opini redakturnya gitu kan. apa redaktur cuma nggak tahu Nah, siapa gitu. iya betul. Hmm. Tinggal dicek mungkin pemretnya siapa gitu, kira-kira seperti itu ya. Dan mungkin ada lagi di Panji Pustaka artikel-artikel lain yang pro dengan Israel pada masa itu ya.
Iya, jadi tapi kan itu secara tidak langsung ya. Artinya Iya, benar. bukan bukan saya dukung Israel gitu kan. Iya, ya. Cuma Dia komentar lah ya ibaratnya. kayaknya sekuler yang kurang suka sama Islam gitu kan intinya sih. Nggak Hmm. otomatis langsung menjadi pendukung Zionisme ya. Iya betul, ya, Oke, betul. setuju, setuju. Oke, ini ada, iya benar, ada dua loji di Surabaya, Tunjungan sama Tawangkul. Iya, memang di Surabaya itu kalau menurut Bang Arta Wijaya menulis tentang Freemason ya di Indonesia banyak banget tuh. Dan saya pernah jalan-jalan juga ke Tanah Abang, Taman Makam Prasasti itu juga banyak tuh simbol-simbol ya Zionis ya, seperti itu. Selain simbol Freemason juga. Nah, itu teman-teman bisa cek juga di Taman Makam Prasasti kalau mau jalan-jalan, cocok tuh buat yang asal jangan malam-malamnya ke sana. Mungkin itu dulu. Kalau nggak ada dari teman-teman yang mau bertanya, kita sudahi. Mungkin ada penutup, Sus. Ya mungkin tadi ya mengulang tadi bahwa eh, ini sebetulnya pelajaran ya bagi umat Islam juga ya bahwa cita-cita itu harus diperjuangkan dan dengan rapih ya, dengan koordinasi, dengan Terorganisir gitu. terorganisir strategi ya. Bahkan ketika ada perselisihan antara Zionis dan Bon sama nanti ya kalau kita baca itu dengan Iya. apa Vereniging Juzen tadi ya, Asosiasi Yahudi itu mereka membentuk asosiasi yang lebih tinggi lagi perwakilan masing-masing itu kan. Ya, Komite federasi lah ya sentral itu seperti kan itu. terintegrasi dan itu bernyambung dengan Liga Zionis Oke. Internasional lalu mereka bersidang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya ketika Zionis didirikan dengan tadi dengan apa ada lembaga yang urus tanah, ada yang khusus pendidikan, kesehatan gitu ya, Sistematis. sistematis. Maka pembebasan apa eh, Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina terjajah itu sudah selayaknya juga dilakukan tadi ya dengan menurunkan ego masing-masing mungkin negara, organisasi gitu ya sehingga tadi bisa mencapai tujuan-tujuannya dan tadi bahwa pemikiran, pendidikan gitu ya, sosial itu menjadi basic gerakan mereka dan ini juga sudah seharusnya mungkin di umat Islam ya, di internal umat Islam juga betul-betul fokus ke sana dan terorganisasi itu gitu ya, saling Ya. terhubung, tidak saling menyerang antara satu apa kelompok dengan satu lain gitu ya. Nah, ini yang bisa menjadi sebetulnya pelajaran bagi mereka, bagi kita dan juga terakhir mungkin tadi ya bahwa eh, hubungan mereka pada akhirnya kandas ya. Ini menandakan memang pemerintah Indonesia baik secara sebutlah genetik tadi gitu ya. Kalau disebut 95% lah gitu ya. Ya. Ini memang tadi kita menolak penjajahan gitu ya. Kita menolak karena bertentangan dengan kemanusiaan, dengan doktrin kemanusiaan itu dia bahwa di negara ya bisa siapa saja hidup gitu kan, bisa saling berbagi, tidak khusus misalkan satu ras atau satu ini tertentu ya. Dan itu yang kita perjuangkan dan ketika suatu saat sekarang misalkan atau suatu saat di masa yang akan datang ya, entah masyarakat kita atau pemerintah kita pada akhirnya misalkan misalkan terlihat mendukung Zionisme itu yang kita harus ingatkan bahwa dalam sejarahnya gitu ya kita pernah berdiri membela Palestina gitu dan sampai sekarang insya Allah kita akan terus membela Palestina. Itu saja mungkin. Terima Siap. kasih. Oke. Terima kasih, Lesus. Tadi juga menyebut umat Islam ya, agar tidak saling berselisih. Nah, itu terkait dengan topik minggu depan. Jangan lupa teman-teman masih ada satu sesi lagi, pekan depan, Sabtu depan, tentang dinamika hubungan NU dengan Mas Yumi. Nah, itu menarik juga tentang umat Islam. Silahkan nanti diikuti. Kalau yang udah daftar di grup ya tinggal cek aja linknya nanti hari Sabtu pagi kita share. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.